Baik, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu pelajaran yang kedua. Kita buka slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke bab pertanyaan ya, atau isim istifham, yaitu man. Ya, man hadza. Nah, man ini artinya yaitu siapa. Ya, man. Siapa? Kita baca terlebih dahulu ya untuk teks yang ada di sini. Bisa didengarkan baik-baik dan diulangi di tempat atau masing-masing. Ya, bisa didengarkan dan diulangi. Karena bahasa Arab itu harus terbiasa kita membaca dan juga harus terbiasa kita sering mempraktekkannya. Ya, jadi kunci dari bisa dalam berbahasa Arab atau bisa memahami bahasa Arab dengan baik yaitu dengan kita membacanya ataupun mengulanginya terus-menerus. Ya, dan juga dengan cara menghafal. Baik, kita baca. Yang pertama, man hada. Kita ulangi. Man hada artinya siapa ini? Man hada. Man hada. Ya, siapa ini? Ya, kita lanjut ke sini. Di sini ada gambar ya, seperti gambar dokter ya. Man hada. Ya. Man hada. Maka jawabannya langsung ya, seperti bahasa Indonesia. Nah, ini dokter. Hada tobibun. Hada tobibun. Ya. Ini seorang dokter. Ya, tobibun itu artinya dokter. Baik. Lanjut ke bawah dulu ya. Di sini. Ya, ini ada seorang murid. Ya, ini murid ya. Gambarnya. Man hada. Hada talibun. Hada talibun. Hada talibun. Ya, artinya ini seorang murid. Ya, ini seorang murid. Kita lanjut. Man hada. Ya, siapa ini? Hada waladun. Hada waladun. Ya, ini seorang anak. Waladun artinya seorang anak atau anak laki-laki. Ya, waladun itu adalah anak laki-laki. Ya, bisa dicatat atau nanti saya akan berikan kosakatanya ya. Nanti atau di akhir materi ini ada video dari kosakata ataupun mufradat ya. Tapi sebenarnya lebih baik ataupun lebih ahsannya ya, lebih bagusnya itu dicatat karena sebagian besar mudah menghafal itu dengan kita mencatat ya. Karena secara tidak langsung kita juga kalau kita mencatat bahasa Arab maka kita otomatis belajar menulis bahasa Arab ya. Itu kiat kita agar kita mahir dalam bahasa Arab dengan cara menulis. Jadi dengan cara menulis, membaca dan menghafal, yaitu 3 kunci dalam mempelajari bahasa Arab adalah membaca, menulis dan menghafal. Dan kita lanjut ya. Ahada waladun. Nah, ini sama ya. A ini adalah tadi apakah ya, artinya apakah. Ya, ahada waladun. Ya, ahada waladun. Apakah ini seorang anak? Ya. Maka jawabannya la. Hada rajulun. Tidak. Ini seorang laki-laki. Ya, rajulun ini artinya seorang laki-laki dewasa.
ya, atau seorang laki-laki. Ya, jadi kita ulangi. Ahada waladun, apakah ini seorang anak? La, hada rojulun, tidak, ini seorang laki-laki. Ya, toib. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya. Ma hada, ya. Ma hada, jawabannya hada masjidun. Apa ini? Ya, kita jangan lupa ma ini adalah apa? Ya. Kemudian a itu apakah? Ya. A hada, apakah ini? Kalau ya a itu apakah? Kemudian ma ini apa? Ya. Ma hada, apa ini? Hada masjidun. Hada masjidun. Ya. Man hada, ya. Siapa ini? Hada tajirun. Ini seorang pedagang. Ya, tajirun. Tajirun itu seorang pedagang. Ya. Oh ya, saya harap juga antum semua memperhatikan panjang pendeknya ya. Jadi ketika kita membaca biasakan menggunakan mat ataupun panjang pendek. Ya. Walaupun dalam membaca bahasa Arab, ya dalam membaca bahasa Arab itu tidak harus dengan kaidah tajwid. Ya tidak misalnya dengan ikhfa ataupun idgham, tidak, ya tidak harus. Tetapi untuk panjang pendek itu diharuskan, ya diwajibkan kalau untuk bahasa Arab panjang pendek ya. Seperti ini ya. Tajirun. Ya, tajirun. Karena kalau kita panjang pendeknya itu salah, maka akan berubah maknanya. Ya, tidak sesuai dengan makna aslinya. Seperti itu ya. Jadi usahakan ya untuk bahasa Arab ini panjang pendeknya saja. Ya. Untuk masalah tajwid, misalnya ada tajwidnya itu tidak diwajibkan dalam membaca bahasa Arab. Ya, kalau membaca Al-Qur'an itu wajib ya. Kita lanjut. Hada kalbun. Hada kalbun. Ini seekor anjing ya. Hada kalbun. Ya, kalbun itu artinya anjing ya, seekor anjing. Kemudian ahada kalbun, apakah ini seekor anjing? La, hada kittun. La, hada kittun. Tidak, ini seekor kucing. Ya. Kittun artinya seekor kucing. Ya, atau kucing. Ya, tapi biasakan karena ini bukan jamak, ya jadi kita bilang seekor, satu saja. Ini mufrad. Ya, mufrad itu artinya tunggal. Ya, ini isim mufrad atau kata tunggal. Kittun. Jadi kalbun, maka untuk menerjemahkan biasakan dengan seekor. Kecuali kalau misalnya dua. Ya, dua anjing ataupun dua kucing misalnya, itu berbeda bahasa Arabnya. Ya. Jadi untuk menerjemahkan kalau untuk yang tunggal biasakan menggunakan seekor. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Hada himarun. Hada himarun. Hada himarun. Ini seekor keledai. Ya, himarun yaitu artinya seekor keledai. Ya, himarun. Lanjut. Ahada himarun. Ahada himarun. Ahada himarun. Apakah ini seekor keledai? La, hada hisanun. La, hada hisanun. La, hada hisanun. Tidak, ini seekor kuda. Ya, hisanun artinya seekor kuda. Kemudian lanjut. Wama hada. Wama hada. Nah, ada kata baru wa. Ya, wa ini artinya dan. Apa ini? Ya, dan wa itu artinya dan.
Dan apa ini? Dan apa ini? Hada jamalun. Hada jamalun. Hada jamalun. Ini seekor unta. Ya, jamalun itu artinya seekor unta. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi untuk kosakata baru yang ada di pelajaran ini ya ataupun pelajaran sebelum-sebelumnya ya, pelajaran sebelumnya pelajaran pertama, maka itu harus dihafal. Ya, harus dihafalkan kosakata yang diberikan. Ya. Jadi kalau kita sudah menghafal kosakata baru atau mufrodat baru, maka insya Allah untuk pelajaran berikutnya kita akan mudah untuk memahaminya. Ya, jadi saya sarankan untuk menghafalkan kosakata yang diberikan. Ya. Jadi untuk membantu dalam memahami pelajaran bahasa Arab di kitab ini. Tapi kita lanjut.